Assalamualaikum, Bang Nuim. Waalaikumsalam, Izhari, apa kabar? Bang Nosi, long time no see. Di mana aja Bang sekarang? Long time no see. Aku kalau ingat jumpa Izhari, aku teringat sama kakek Anda, Madong Lubis. Iya. Tak bisa kulupakan itu. Seorang ahli bahasa Indonesia yang sampai sekarang pun tidak begitu diingat orang. Jadi setelah Madong Lubis, di Medan itu ada namanya Muhammad Zain Saidi. Mozaza. Kemudian ada Sabarudin Ahmad. Kemudian ada Sabarudin Ahmad. Ini pakar-pakar, ini jenius bahasa Indonesia yang tidak pernah sekarang ini yang setahu aku di Indonesia diingat orang. Oh ya. Jadi jumpa cucunya aku bahagia kali. Teringat aku ke Madong Lubis. Karena begini, ini kalian nggak tahu nih. Jadi aku yang udah hampir 82 tahun ini, aku tahu dan karena aku punya minat terhadap bahasa Indonesia. Waktu itu ada konferensi internasional mengenai bahasa Indonesia di Medan, di Gang Buntu, di bioskop Oranye, Gang Buntu. Di situ Madong Lubis bicara mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Lalu dia mengatakan perkataan akhir itu berasal dari bahasa Arab, ya, akhir. Tapi katanya kalau di Indonesia ada yang pakai akhir, pakai H, itu artinya dia orang nasionalis. Kalau dia pakai akhir, dia itu orang agama, katanya. Kalau dia pakai akhir, itu orang komunis. PKI. Itu abang umur berapa waktu itu? Aku masih di SMA lah. Iyalah, beda kita 12 tahun. Mungkin aku belum lahir, Bang. Tahun 50 berapa? Tahun 55? Kalau tidak 1955, 1956. Oh, aku masih 4 tahun umur itu, masih 5 tahun. Ya, itu dia belum itu. Ya, oke. Jadi apa cerita sekarang nih? Aku dulu ingat juga, pertama kali aku jumpa Abang nih. Abang kan terus-terusan di luar negeri. Ya, jadi satu kali, tahun 70, tahun berapa pokoknya waktu itu aku sudah kerja di Waspada. Dapatlah penugasan, assignment dari Ibu Ani Idrus. Ya, ini kan toko pers. Iya. Masih ada Pak Said juga. Muhammad Said. Dia bilang, Hari, wawancara dulu itu, Nuim Hayat. Dia lagi ada di Medan. Nah, lagi pulang ke Medan. Bertanya lawak di mana alamat abang nih kan? Di jalan masjid, dekat Gang Bengkok. Udah sampai ke Gang Bengkok pun tak jumpa. Di mana ini? Kutanya tukang keling itu, yang jual-jual apa doang, martabak. Ada sana, dibawa laku kecil, lewat gang-gang kecil becek, di sela-sela rumah. Udah hampir pula jatuh aku ke apa itu, ke sungai itu, kepleset. Disitulah abang, di rumah yang tidak besar, ya, yang merusak imajinasi aku, Bang. Ini rumah ini adalah pondok, gubuk gitu. Nah, di situ duduk seorang berkain sarung, berbadan besar. Aku sampai sanksi, ini betul ini Nuim Hayat. Dia kerja di ini. Dia kerja di BBC di London, di Amerika kok. Di sini dia. Tapi begitu abang terima aku terangkan aku dari Waspada, ya langsung hangat pembicaraan kita. Ini pembicaraan anak Medan kan selalu hangat. Tasur pun dibikin sur kan, Bang? Iya. Masih nggak abang saat itu? Masuklah tulisanku ke Waspada, aku tulis tentang abang. Gimana, Bang? Pengalamannya? Kan begini, karena waktu aku masih di Universitas Islam Sumatera Utara di UISU, itu pernah ditugaskan antara lain bagaimana supaya bisa memenangkan Ibu Ani Idrus, yang suaminya adalah Muhammad Said, itu pokoknya luar biasa, seorang sejarawan juga itu. Bagaimana supaya Ani Idrus bisa menjadi wali kota Medan, tapi apa boleh buat, memang belum nasib. Jadi ikut memperjuangkan. Jadi aku tuh sebenarnya terpaksa melarikan diri ke London, bukan ya, karena kebetulan aku dapat kerja di sana. Disaring-saring orang itu dari sekian ratus pelamar, entah bagaimana rezeki aku yang dapat. Jadi berangkatlah aku ke ke London. Karena aku merasa itu suatu pelarian, sebabnya tahun 1963 ketika kita masih konfrontasi dengan Malaysia. Ya, itu aku dipanggil oleh Koanda, Komando Antar Daerah. Dipimpin oleh seorang Mayor Jenderal Kosasih dari Siliwangi. Dialah waktu itu Panglima Koanda. Aku dipanggil bersama seorang wartawan antara bernama si Yazid. Barangkali awak kenal. Masih sehat ya? Jadi
dipanggil berdua. Semua jangan kasih tahu orang-orang. Aku dipanggil oleh Kosasih. Di situ aku diperkenalkan kepada seorang kolonel namanya Kolonel Arifin. Dia mengatakan saya dari Peperti, penguasa perang tertinggi di Jakarta. Jadi aku tanya, kenapa saya ini? Karena kami sudah memutuskan bahwa yang bisa membatalkan Malaysia ini adalah apabila Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dibunuh mati. Ya, aku bilang lalu ya kami sudah putuskan Anda yang akan dikirim ke Malaysia untuk menghabisi Tengku Abdul Rahman. Menggeletarlah aku, menggigil. Aku pikir aku udah pernah malaria tapi tak pernah aku menggigil seperti itu. Aku pikir apa-apaan ini. Saudara nanti mau didaratkan dengan kapal selam, katanya itu diterjunkan dengan payung. Lah kenapa saya dipilih? Ah, Ya, itu yang Anda aku tanya. tidak Kenapa? kelihatan seperti orang Indonesia, katanya. Karena aku tidak penampilan tidak sebagai orang Indonesia, katanya. Karena aku peranakan nih. Ya. Kemudian katanya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab waktu itu, bisa bahasa Hokkien lancar kali, bisa bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Malaya waktu itu. Jadi dianggap, dan kebetulan waktu aku latihan rewa resimen mahasiswa di UISU, aku jadi tentara tuh nembak mendingan tuh pakai senapang Lee Enfield tuh agak bagus pula tembakan tuh. Ya kena aja sasaran. Jadi dianggap orang itu udah hebat kali ya. Padahal apapun tidak, itu kebetulan semua. Jadi karena itu dianggap katanya makanya bisa diseludupkan ke Malaysia, tembak Tengku Abdul Rahman, habis itu selesai itu Malaysia tak jadi dibentuk. Aku menggeletar. Aku pikir ini main-main atau sungguhan. Tapi memang betul karena tanpa diketahui oleh banyak orang, dulu di Medan itu di zaman konfrontasi ada radio namanya KEMAM, Kesatuan Malaya Merdeka. Itu kantornya pindah-pindah dari Jalan Sena ke Medan Baru, ke mana-mana. Aku mesti menyiar. Aku mesti bikin naskah dalam bahasa Inggris sama bahasa Melayu, bahasa Malaya. Karena aku dipercaya, digaji Rp2.000 sebulan. Wah, banyak kali waktu itu. Aku surnya kenapa? Surnya aku karena mesin tiknya baru, dan kertasnya bukan kertas ubi. Bukan kertas mengkilat tuh. Pokoknya untuk konfrontasi segala-galanya. Bikinlah siaran itu. Seakan-akan siaran itu dengan call sign-nya, inilah Melayu. Padahal bohong. Itu dari Medan, Sungai Sekambing. Sungai Sekambing di Medan itu ada pemancar RRI di situ. Jadi menyiar dari situ. Tapi itu, tidak juga berhasil. Itu radio amatir, Pak? Kebetulan Tengku Abdul Rahman bikin pernyataan. Tidak pakai stasiun RRI. Dulu kan cuma satu radio di Indonesia itu ya, RRI. Nusantara 1 kan Medan. Radio Republik Indonesia Nusantara 1 di Medan. Nah, jadi Tengku Abdul Rahman bikin pernyataan. Dia mengatakan bohong. Itu KEMAM bukan di Semenanjung Tanah Melayu, tapi di Pekanbaru. Wah, bangga lah kita. Wah, kita kibuli ini intelijen Inggris. Dipikirnya di Pekanbaru, padahal kita di Medan. Kantor pindah-pindah. Nah, akhirnya tidak juga berhasil. Jadi datang lagi Kolonel Arifin, dan nampaknya rakyat Malaysia tidak juga mau bergerak katanya dengan segala siaran-siaran bohong ya mengenai Tengku Abdul Rahman sebagai antek Inggris dan lain sebagainya dari Kuala Lumpur. Untuk apa? Pokoknya saya perlu buku telepon dari Kuala Lumpur. Seminggu kemudian itu buku telepon diserahkan ke aku. Rupanya dia bagaimana diperoleh dari kedutaan di Bangkok, di Thailand, langsung dikirim ke Medan. Untuk apa ini buku telepon? Saya mau bikin acara khusus. Acara apa? Dari dan untuk pendengar. Jadi aku cari nama-nama Melayu di buku telepon itu. Jadi nama Melayu dengan alamat yang apa semua, aku bilang permintaan dari Encik ini ditujukan kepada Encik, dibohong semua. Itu berdosa kali. Berdosa kali. Tapi tidak juga berhasil. Makanya diputuskan untuk mengasasinasi Tengku Abdul Rahman. Banyak orang nggak percaya. Tapi ketika baru-baru ini, kira-kira 3 tahun, 4 tahun yang lalu, si Yazid, yang kawan aku dari kantor berita Antara bicara kepada teman aku Haji Anif di Medan. Jadi waktu itu dia cerita, si Yazid ini pernah cerita dengan Haji Anif. Dia mengatakan, Pak Anif sering jumpa Nuim. Oh iya, saya sering jumpa, kalau saya ke Melbourne, saya jumpa dia. Wah, karena dia itu hampir mencelakakan saya. Ya kenapa, kata Haji Anif. Bagaimana tidak, kata dia udah dipersiapkan sebagai asasin. Saya sebagai perwira penghubungnya. Dia udah persiapkan sebagai asasin untuk dikirim ke Malaya untuk membunuh itu. Tahu-tahu dia hilang, dia muncul di London. Wah, jadi aku sampai di London. Tak lama setelah aku di London, aku dari Departemen Peperangan di London minta datang dan disuruh bawa telegram itu. Pergilah aku menghadap seorang bernama Paxton, rupanya dia Intel Inggris. Begitu aku datang, serahkan telegram itu dikoyak-koyak, dimasukkan dalam tong sampah, terus dia bertanya, bagaimana radionya? Oh, aku bilang, saya senang sekarang kerja di BBC. Oh, bukan di BBC. Radio di Medan.
Ya Allah, aku bilang, rupanya orang Inggris ini kelihatannya bodoh. Joko Noto, tahu Bahlul, rupanya tahu dia semua bahwa kita tuh ada siaran dulu dari Medan mengaku di Semenanjung Tanah Melayu. Semua mereka tahu semua, tapi pura-pura tidak tahu. Tapi akhirnya dia mengatakan beginilah, saudara bebas keluar masuk kedutaan Indonesia di London. Saya bebas keluar masuk. Apa bisa tolong kami nanti kalau kami perlu dokumen ini? Wah, aku bilang bahaya ini. Dari Intel Melayu di Medan menjadi Intel Inggris. Tapi akhirnya terjadi peristiwa 65, aku tak berguna lagi. Habis kegunaan aku. Masa berlakunya udah habis. Daluarsa udah. Jadi tidak lagi dikejar-kejar Intel Inggris. Tapi kan abang begitulah cerita. Jadi waktu itu abang kerja di BBC London kan, siaran? BBC London, iya. Tapi aku tidak boleh kasih tahu kepada mereka bahwa aku dipanggil oleh Intel Inggris. Bukan, tapi mereka yang ingin aku katakan bahwa mereka itu tahu segala-galanya, cuman dia pura-pura tidak tahu. Jadi kita tuh harus hati-hati kepada Inggris itu. Karena begini, waktu ceritanya setelah Jepang dikalahkan, tahun 45 lah kira-kira Jepang kalah ya, keluar. Kita lalu revolusi 17 Agustus. Itu cerita-cerita orang dan aku ingat itu. Datanglah beberapa tentara Inggris pakai celana pendek yang lebar-lebar gitu ke kampung kami di Gang Bengkok. Mereka mencari seorang tukang jual martabak yang gagap kalau ngomong, orang keturunan Keling, orang India. Namanya Musa Marekar. Dia cari Musa Marekar. Musa Marekar ini orangnya kecil. Kenapa dicari? Rupanya dia Intel Inggris. Banyak kali dia menyampaikan di Gang Bengkok itu. Jadi barangkali satu kali mesti ada tulisan juga nih mengenai Gang Bengkok nih. Kenapa dikatakan Gang Bengkok? Karena di Gang Bengkok itu ada satu masjid yang pernah kontroversial. Masjid itu dibangun oleh Chong Afi. Jadi kalau kau ke sana ke Medan lihat bentuk atapnya itu, arsitektur atapnya itu arsitektur Cina. Nah, setelah itu dibentuk, setelah berdiri masjid itu, Masjid Gang Bengkok, masjid istilahnya masjid lama, ya, itu timbul kontroversi mengenai masjid yang dibangun oleh Chong Afi. Chong Afi ini istilahnya itu kapten Cina. Rumahnya sampai sekarang ada di Kesawan itu macam museum. Jadi setelah itu didirikan, banyak orang tidak mau salat di situ. Karena apa? Itu dikatakan sebagai masjid yang dibangun bukan dengan uang Muslim, tapi dengan uang orang kafir. Nah, terjadilah waktu itu perdebatan. Waktu itu zaman Belanda, terjadi perdebatan. Maka dipanggillah para ulama yang mengatakan haram hukumnya salat di sebuah masjid yang dibangun dengan uang orang kafir. Cuman ada satu ulama mengatakan saya berpendapat lain. Sah seseorang salat uang kafir. Nah, waktu perdebatan itu semua orang pakai kitab kuning dan sebagainya mengatakan ini tidak sah. Akhirnya tibalah giliran ulama yang berbeda pendapat yang mengatakan sah salat di situ. Dan dia tidak bawa kitab apa-apa. Cuman dia bertanya kepada para ulama yang telah berbicara sebelumnya, apakah kalian katanya semua sudah pernah haji? Oh sudah, kami semua sudah haji. Haji saudara tidak sah. Lah kenapa? Naik kapal Belanda. Naik kapal Belanda, KPM. Ya. Ingat. Tidak sah. Wah, mau ya kalau sah pergi haji naik kapal Belanda, maka sah salat di masjid yang dibangun dengan uang orang non-Muslim. Nah, itulah ceritanya. Jadi, Gang Bengkok itu menyimpan banyak cerita yang menarik yang harusnya ditulis oleh seseorang seperti Matumona misalnya. Ya. Kau pernah dengarkan Matumona kan? Saya tahu. Matumona bukunya. Ya, itu Jauh Mede, orang jadi-jadian. Jauh Mede. Itu kalau buku itu ada sekarang ini, aku dulu punya dipinjam kawan tak dikembalikannya. Itu buku itu bisa disadur menjadi cerita-cerita horor untuk dibuat di televisi di Indonesia. Karena aku pikir lebih horor daripada cerita Dracula itu buku itu. Matumona. Hebat itu, penulis yang hebat itu. Waktu itu sudah jadi buku, Bang, buku itu. Jauh Menek itu sudah jadi buku itu. Oh, bukan di koran ya? Bukan, Jauh Menek orang jadi-jadian istilahnya. Itu kejadiannya di Tapanuli sana itu. Tempat kalian sana lah. Iya. Aku rasa Bang masih bisa kita dapat buku itu. Si Rita Matumona itu kan anaknya. Oh iya? Ya, itu kita kawan juga. Apa dia tak punya? Coba tanyalah. Kalau ada, aku kepingin. Itu satu. Ada lagi satu buku di zaman aku masih kecil. Bukan masih kecil lah, masih muda. Namanya Les Hitam oleh S.B. Chandra. Oh, itu nggak tahu aku tuh. Les Hitam ini menceritakan tentang suatu kelompok, kalau sekarang ini disebut LSM lah.
Ini mereka bergabung. Jadi di tiap-tiap provinsi itu, misalnya di Makassar, itu ada kelompok namanya Ular Sanca. Mereka ini adalah orang-orang yang punya kesadaran yang sangat tinggi tentang Indonesia, dan mereka itu sangat frustrasi dalam melihat korupsi yang merajalela. Jadi dibuatlah cerita-cerita LS hitam ini, jadi mereka masukkan daftar menteri-menteri, itu nanti nampak menterinya itu diubah-ubah. Misalnya Menteri Keuangan, itu diubah jadi Celeng Sungkoro. Nah, ada Celeng itu, Celeng Sungkoro. Okay. Nah, konon si Celeng Sungkoro ini hebat cerita ini di Les Hitam ini. Dulu Les Hitam itu bisa disewa, aku ingat itu dari tempat penyewaan buku di Sukaraja sana, di daerah Sukaraja, dekat Istana Maimun. Oke, tahu. Ya, pondok kecil, orang menyewakan buku-buku komik dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita sewa buku Les Hitam itu, karena dia berseri banyak sekali, pernah ada seseorang nawarkan kepada aku 25 juta rupiah. Dia punya seri yang lengkap, katanya Les Hitam. Tapi aku tak bersedia. Jadi di Les Hitam itu ada ceritanya begini. Si Celeng Sungkoro ini, Menteri Keuangan ini, karena dia korupsi begitu banyak, dia sering ke Singapura. Waktu ke Singapura, dia bawa Amoy, nonton film. Nah, tahu-tahu begitu film habis, dia udah mati, lidahnya terjulur. Rupanya lagi dia nonton film ini, datanglah orang dari kelompok Ular Sanca ini, yang dari Makassar, dia bawa kabel listrik, dicekiknya leher kawan kita nih. Si Amoy ini yang samping dia tak tahu dia bahwa kawan yang bawa dia nonton mati, kapar dan mati. Ya begitu ceritanya, bagus sekali. Jadi kalau zaman sekarang ini, kalau KPK sudah tidak lagi bertaji, mungkin kita baca itu paling tidak menghibur kita lah, melihat bagaimana perjuangan anti korupsi di zaman itu. Tidak KPK, tapi ada gerakan yang namanya Les Hitam. Iya. Bang, jadi sebetulnya ya, Bang lahir di Medan. Iyalah. Nah, lahir dan besar di Medan. Nah, aku juga lahir hari Rabu. Tanggal 7 Desember itu hari Rabu tahun 1938. Jadi Abang lahir hari Rabu. Abang tahu kan, ada phrase mengatakan, Wednesday's child is a child of woe. Jadi menangis ya. Kalau hidup Abang penuh tangis kayaknya nggak penuh tangis Abang. Ketawa, gembira, muda. Siapa sangka Abang 82 sekarang? Tidak lah, karena kita itu barangkali tawakal tuh, mesti banyak tawakal. Habis, kalau sekiranya, ini kata orang, sekiranya langit hendak runtuh, adakah boleh ditahan dengan telunjuk? Ini udah nasib kita terima. Nah, Allah yarham, almarhum ayahku suka bilang, kau, kalau mau hidup kau senang, jangan cerewet. Jangan kau hanya mencari pekerjaan yang kau sukai, tapi sukailah pekerjaan yang kau dapat. Nah, jadi, petuah-petuah yang dia berikan itu, sudahlah apa boleh buat, itu ku amalkan untuk bisa terus tertawa, bisa senang hati, bisa. Kalau tidak, bagaimana? Kata orang kita mau mengubah dunia, tak bisa. Kita mengubah keluarga, tak bisa. Ya kita ubah diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, supaya kita menyesuaikan dirilah dengan keadaan itu. Jadi aku ini kan sudah pernah jadi TKI, tenaga kerja gelap di Arab Saudi sana. Macam mana kau pikir? Aku terpaksa menyamar pakai pakaian Arab. Untung ada tampang Arab sedikit. Pakai janggut, pakai kumis, jalan pakai pakaian Arab. Aku kerja di sana. Ya, kalau ketahuan, ketangkap. Akhirnya memang kebocor juga, ketahuan. Tahun berapa itu Abang yang menjadi TKI gelap itu di Arab? Tahun 1960. Karena aku ingin melihat seperti apa kota atau negeri di mana ayahku lahir di Mekah. Dia lahir di Mekah. Oke. Dan aku terpikir, kenapa dia tidak pernah tergerak hatinya untuk kembali ke Mekah begitu. Ya, jadi dia senang. Jadi aku ingin tahu. Aku kan anak bungsu dari 8 kakak beradik, aku bungsu. Maka tahun 60 pada usia kira-kira hampir 22 tahun, aku berangkat naik kapal sayur dari Belawan ke Pulau Pinang. Nah, ini supaya diketahui bahwa dulu itu hampir seluruh Malaya, Singapura, dan sebagian dari Hong Kong itu sayurnya dari beras tagi. Sayur itu dikirim dalam keranjang-keranjang yang dibikin dari bambu. Keranjang-keranjang besar. Jam 8 malam biasanya air pasang di Belawan, berangkatlah kapal sayur nih ke Pulau Pinang. Berangkat ke Pulau Pinang, aku ikut. Aku naik. Aku punya modal kira-kira kalau uang Malaysia waktu itu 300 ringgit. Jadi apa yang aku lakukan, 300 ringgitnya aku belikan uang logam emas, uang dolar emas murni.
Nah, ini uang ini aku masukkan ke dalam sabun Lifebuoy dulu besar-besar sabunnya kalau kita mandi pakai Lifebuoy kan tuh. Masukkan ke dalam ya? Masukkan ke dalam dipakai lagi. Jadi tak ada bekasnya kan, cuma dia berat. Tuhan zaman itu tidak ada alat pelacak metal, pelacak logam. Jadi duana di India itu tak tahu dia lihat sabun tuh dipikirnya itu sabun, tak tahu dalam sabun itu berisi uang emas tuh. Nah, sampai laku selama seminggu pelayaran dari Pulau Pinang ke Madras, naik kapal namanya Rajula tahun 60. Sampai di sana harga emas anjlok. Nah, jadi aku berangkatlah ke Bombay. Hampir 2 hari 2 malam berkali naik kereta api. Nah, itu loh jelebaunya ke orang Medan tuh. Bahlulnya aku. Aku naik kelas 2 kan duduk aku di bangku. Aku pikir udah stay. 4 kali di steady kali awak kan duduk di bangku. Aku lihat datang orang India. Dia datang, dia masuk di bawah bangku tuh. Dia gelar tikar, dia tidur di bawah bangku. Akhirnya dia yang enak, dia tidur sepanjang perjalanan, aku terduduk terus 2 hari 2 malam baru sampai ke Bombay. Sampai di Bombay, pergilah aku ke pasar namanya Pasar Crawford Market. Di sana banyak orang-orang Cina. Jadi ku bukalah sabun tuh ku patahkan, ku keluarkan isinya uang-uang logam tuh. Kau jual sama Cina-Cina tuh, wah, raya kata lah kita. Wah, dapat durian runtuh ke orang Medan, uang begitu banyak. Keliling India. Jadi satu sabun berapa gram, Bang? Satu sabun berapa gram Abang taruh emas? Tak bisa paling tidak dua uang logam tuh masuk, uang emas tuh masuk ke dalam tuh. Dalam sabun tuh. Dari mana pula Abang belajar? Aku bawa 3. Tahulah tuh terpikir terbuka zaman itu kan kita bisa smokel tuh nyeludup kan ngerti. Iya. Waktu udah banyak uang tuh aku keliling India, naik kereta api, suka kali aku kan keliling India dan sebagainya. Tapi di situ aku bisa menceritakan, aku melihat kemiskinan yang belum pernah aku lihat, walaupun aku pernah mengembara di Afrika ya. Tapi aku belum pernah melihat kemiskinan seperti di India. Mungkin orang India akan marah kalau aku ceritakan ini. Itu, aku satu kali lagi makan di Bombay. Di Bombay aku lagi makan, siang-siang, aku lihat ada orang jalan, bawa kaleng rokok. Dulu itu rokok Players itu dalam kaleng dia, 50 batang rokok satu kaleng. Tapi biasanya kaleng itu nggak dipakai untuk lain-lain, kalaupun sudah tak ada rokoknya. Players itu yang gambar kapten kapal itu ya? Iya dia, iya. Jadi dia jalan bawa kaleng itu. Aku tahu isi kaleng itu biasanya sirih. Orang India kan laki-laki perempuan makan sirih. Itu sirih di sana di India itu waktu itu bisa beli sudah siap, udah ada kacunya, udah ada kapurnya, udah ada segala macam, tinggal beli, ya sudah beres, udah dia dibungkus-bungkus begitu, nanti tinggal makan aja. Ya bitingnya ada macam bitingnya itu buat dari semacam ya macam-macam cengkeh dibikin macam bitingnya itu supaya dia tak terbuka. Jadi kalau kepingin makan ya tinggal masukkan ke mulut. Jadi aku lihat orang ini pergi, dia pergi beli sirih. Dia beli sirih, dia diikuti oleh 2 orang pengemis, bajunya compang-camping. Begitu orang tadi makan sirih, aku tahu makku juga dulu suka makan sirih kan. Itu sirih itu, kunyahan-kunyahan pertama itu mesti diludahkan, dibuang. Begitu dia meludahkan kunyahan pertamanya itu ke atas aspal, ini kedua orang pengemis ini berebut tuh, karena mereka sudah candu sirih tapi tak sanggup beli sirih. Mereka berebut ludah sirih itu untuk dimakan. Itulah kemiskinan yang paling dasar aku lihat di seluruh dunia. Belum pernah aku melihat kemiskinan seperti itu. Waduh. Nah, pagi-pagi kalau aku bangun tidur itu ada tempat namanya Ballot Spear, pinggir laut di Bombay. Itu biasanya kalau pagi-pagi ada truk. Kenapa? Karena di pinggir jalan itu di atas kaki 5 itu banyak orang tidur, orang miskin. Pagi-pagi banyak yang mati. Jadi ada 2 truk. Truk itu nanti dia udah mati orang ini kan. Nah, ini laki-laki mati. Maaf cakap dibuka, dilihat kemaluannya. Kalau dia dihitan, disunat, itu tandanya dia muslim. Masuk truk nanti itu dibawa ke masjid untuk dikuburkan. Kalau dia tidak dihitan, itu namanya Hindu. Dia dibawa ke tempat kremasi. Perabuan untuk dibakar. Kalau perempuan dilihat, kalau ada titik merah di keningnya itu Hindu. Pagi itu diangkat, dah mati, dibawa ke tempat kremasi atau pembakaran. Begitulah miskinnya keadaan pada waktu itu. Nah, ini satu kenyataan hidup yang aku pelajari waktu aku berada di India. Itu sampai tak masuk di akal aku melihat kemiskinan seperti itu. Akhirnya aku dapat pekerjaan di kapal. Kapal itu perusahaan namanya Mughal Line. Mughal itu kan salah satu dinasti yang pernah berkuasa di India. Mereka itu Muslim. Ya, nama kapalnya Islami. Ya, aku kerja di sana jadi tukang kupas kentang. Karena orang India itu suka sekali makan kari kentang. Dan aku belajar kupas itu ke belakang begini. Bukan macam di Indonesia begini.
Karena orang India ngajari aku kupasnya begini. Waktu itu belum ada kupasan yang begitu. Iya. Nah, jadi sampailah aku ke Afrika, ke apa yang sekarang ini Tanzania, kemudian masuk ke Mombasa di Kenya. Itu Mombasa tuh macam India tuh. Banyak kali orang India di Mombasa tuh, restoran-restoran India. Aku masuk ke Ethiopia, tempat seperti Asmara di Eritrea. Kemudian Asap Masawa sampai ke Aden, sampai ke Sudan. Akhirnya aku loncat kapal di Jeddah. Nah, itu mula-mula aku jadi tukang bantu tukang batu gitu. Tapi aku pikir aku ini anak Khalsa. Aku bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Ini negara ini nampaknya macam negara orang buta. Orang atas satu tentu jadi raja. Aku bisa bahasa Inggris, orang itu tak bisa bahasa Inggris, orang itu perlu bahasa Inggris. Ya, aku pergi ke guru kepalanya. Aku masih ingat namanya Hasan Baglen. Aku bilang, aku tidak bisa bahasa Arab, tapi aku bisa bahasa Inggris. Kalau aku mengajar di sini, aku pasti bisa membujuk murid-murid ini supaya berbahasa Inggris sama aku. Jangan seperti sekarang ini. Guru-guru mereka tuh dari Mesir, orang-orang Palestina, yang bisa bahasa Arab, tapi bahasa Inggrisnya tidak aktif, pasif. Jadi mereka itu berbahasa Arab. Kalau sama aku, mereka mesti bertutur kata dengan bahasa Inggris. Nah, dia tertarik, maka dikasih aku satu kelas. Kelas pertama tuh, ajab kali aku. Macam mana ngajar orang Arab. Itu orang Arab tuh di tiap-tiap kantongnya, itu mesti ada kuaci. Orang Arab tuh paling suka makan kuaci. Masukkan ke dalam mulut, 4-5 peluk yang keluar tuh hanya kulitnya aja. Isinya tinggal di dalam. Angkat kaki ke atas kursi. Waduh, tak ada hormatnya sama aku sedikit pun. Kan? Karena aku dianggap peranakan, mualaf itu artinya. Jadi bukan Tapi akhirnya mereka jadi hormatnya luar biasa sama aku. Hormatnya luar biasa. Tapi yang masalahnya begini, kita lagi ngajar, itu biasanya diantarkan teh. Teh di sana itu panasnya luar biasa. Kalau mesti diminum langsung, aku tak bisa minum teh panas. Aku biarkan. Jadi nanti dia datang lagi tukang teh, dilihatnya teh itu belum diminum, dibuangnya, dikasih yang panas lagi. Akhirnya orang lain, guru lain dapat 4 cangkir, aku cuma dapat secangkir. Kalau bilang nggak bisa minum. Tapi pada akhirnya, si guru kepala ini jeli juga dia jeli, dia melihat ya betul juga nih murid-murid aku kok makin banyak. Jadi aku mengajar 2 kelas, 3 kelas. Belakangan aku malahan kasih les bahasa Inggris kepada guru-guru yang lain belajar bahasa Inggris dari aku. Mereka bayar, jadi pagi-pagi aku pergi belajar bahasa Inggris, aku ajari. Jadi baguslah, bagus waktu itu akan dibuka sekolah putri pertama di Jeddah, Madrasatul Banat, madrasah putri yang pertama. Jadi akulah ditetapkan orang tuh karena waktu ujian nasional, murid-murid aku tuh lulusnya luar biasa semua. Jadi angka di atas 9 semua. Hampir 10 begitu bahasa Inggris ya. Jadi aku akan diangkat jadi guru bahasa Inggris. Banyak yang cemburu. Karena di zaman itu kita mana bisa lihat perempuan di sana. Semuanya tutup muka kan. Aku akan jadi guru nih di sekolah putri. Wah, banyak yang cemburu. Tapi udahlah. Akhirnya dipanggil aku ke Departemen Pendidikan. Ditanya, warga negara? Aku bilang tidak. Sebagai penduduk tetap juga tidak. Jadi kalau warga negara itu ada tabaiyah, artinya semacam paspor. Kalau jadi penduduk tetap itu iqamah. Aku tidak punya. Aduh, terpaksa lah aku katanya tidak bisa ini melanggar peraturan, saudara mesti dideportasi. Aku bilang jangan deportasi. Saya pulang, saya bayar sendiri karena gajiku cukup besar dibanding dengan tenaga kerja Indonesia lainnya itu yang kerja jaga apotek. Awak tahu? Kebanyakan yang jaga apotek itu anak-anak Indonesia di sana. Kenapa? Karena mereka itu bisa baca aspro, aspirin. Kalau orang Arab kan tidak bisa baca, dia tulisan Latin tuh kan. Nah, jadi mereka kerja itu hanya karena mereka bisa. Kesian aku lihatnya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam duduk aja di apotek. Aku alhamdulillah lah jadi ustadz aku. Cuman begitu kalau aku mau pergi kerja, aku lihat dulu dari tempat aku indekos kan tingkat ketiga gitu. Aku lihat ini ada razia kartu penduduk nggak? Oh, nggak ada. Aku pakai celana biasa lah, celana panjang. Tapi kalau ada razia kartu penduduk, aku pakai pakaian Arab supaya tak ditahan. Ditanya mana KTP. Nah, begitulah caranya cari makan itu. Tapi akhirnya aku bilang kepada pemerintah imigrasi, saya bayar sendiri. Saya akan pulang, bayar sendiri. Jangan dideportasi. Kalau deportasi itu 6 tahun tak bisa masuk lagi ke Arab Saudi. Bayar sendiri. Jadi, apa yang aku lakukan waktu itu, badan siaran Arab Saudi itu ada di Jeddah. Dia menyiarkan dalam bahasa Indonesia. Maka aku hubungi.
mereka. Aku bilang, aku dulu di Medan pernah ikut siaran mahasiswa begini, apa aku bisa ikut nggak di musim haji, supaya aku bisa ikut mereka. Aku juga sempat haji, tahun 60 itu masih muda. Jadi aku juga ikut nanti membantu-bantu mereka, wawancarai jemaah-jemaah haji Indonesia. Oh ya, boleh. Tapi katanya tidak bisa kerja 100%. Kamu diperbantukan sebagai tukang juru masak. Jadi aku berangkat tuh satu truk dengan domba, dengan kambing. Yeah. Jadi kambing ini tiap hari aku mesti sembelih kambing. Di Mekah misalnya, nanti Abang sampai di Arafah, sampai di mana. Ya, jadi aku mesti nyembelih kambing itu. Nyembelih kambing, mereka yang ngulitin. Aku tugasku nyembelih kambing itu. Jadi tukang masak lah, bantu-bantu tukang masak. Nah, habis itu aku pergilah disuruh wawancara orang-orang Indonesia ini itu. Singkat cerita, aku melaksanakan haji, akhirnya aku dapat lantai diterima Allah. Tidak itu, wallahu alam. Habis itu aku pulang naik kapal Kuala Lumpur namanya. Waktu itu dari Indonesia ada kapal namanya Gunung Jati. Ya tahu. Itu yang bawa jemaah haji itu Gunung Jati. Ya, tapi betul. aku tak bisa dapat karena udah penuh. Jadi aku naik kapal Malaysia. Waktu itu Malaya ya. Kapal Malaya namanya Kuala Lumpur. Bolak-balik di tengah laut tuh mogok. Bolak-balik tengah laut tuh mogok. Rupanya balik Malaya juga waktu itu bagaimana tertipu beli kapal yang mesinnya kecil, badannya besar. Sampai ya akhirnya sampai juga ke Pulau Pinang. Itu sampai juga ke Pulau Pinang. Itu waktu jalan pulang. Bang, kita ini Iya. kan sama-sama anak Medan. Kita di rantau. Abang boleh dibilang half of your age ya. Barangkali 40 tahun tuh abang di luar negeri atau lebih barangkali. Lebih. Ya, 50-57 tahun lah. Ada di luar negeri, Bang. Tetapi aku lihat kecintaan abang terhadap Medan ini juga luar biasa. Sama seperti kita-kita yang lain anak Medan lah. Apa yang membuat kecintaan itu? Iyalah, kata mungkin karena ditanamkan dari sejak awal. Kata orang Medan, tempat jatuh lagi dikenang, apalagi tempat bermain. Nah, itu dia. Tempat jatuh kita kenang. Apalagi tempat kita bermain di Medan itu pengalaman yang sangat luar biasa yang tak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli biar bagaimanapun. Nah, aku menuliskan macam waktu yang kalian mau terbitkan buku ini Medan, Bung. Ya, aku menulis. Jadi aku bilang, anak Medan itu bersedia melakukan apa saja untuk Medan, kecuali tinggal di Medan. Nah, tengoklah Izhari ini, dia tinggal di Jakarta, tapi dia anak Medan. Dia ngaku anak Medan. Aku di Khayat tinggal di Melbourne, tapi ngaku anak Medan. Jadi anak Medan itu bersedia melakukan apa saja untuk Medan, kecuali tinggal di Medan. Nah, itu jadi kita barangkali perlu menyebar untuk memberikan pencerahan kepada orang lain. Mungkin. Tapi aku tahu, di belakang rumah abang itu, abang kan tinggal di, katakanlah kalau orang bilang sekarang bantaran Sungai Deli. Ya, kamu abang tuh kalau bantaran Sungai Deli. Iya. Bisa terpleset awak jatuh itu. Cukup tinggi rumah abang. Iyalah. Jadi aku lihat macam mana apa yang abang lihat Sungai Deli saat itu? Itu kan Sungai Deli kan tidak bagus, tidak jorok apa. Oh, kalau zaman dulu. Itu aku kalau pulang sekolah dari Kalsa. Itu Kalsa dulu salah satu sekolah bahasa Inggris yang terbaik di Indonesia. Ada metodis, itu anak-anak orang kaya sekolah di miskin dari Gang Bengkok, sekolah di Kalsa. Nah, yang guru-gurunya semua orang India. Itu kalau pulang sekolah kadang-kadang aku lewat Titi Sukamulya. Oh, ingat tuh Titi Sukamulya. Titi Sukamulya dekat penjara itu. Sukamulya tuh ada tutupan, bukan penjara namanya tutupan. Ya, betul. Gitu ya, penjara resmi, penjara tutupan. Nah, itulah aja macam mana. Jadi kalau aku lewat itu di Titi Sukamulya tuh, kalau aku lihat ke bawah itu, ya kira-kira jam 1 pulang sekolah tuh, itu ikan cen-cen begitu banyak bermain-main. Ya, kita bisa terjun macam kita loncat indah di kolam renang. Kelihatan dasarnya, tapi kita tak sampai ke dasar. Dalamnya, tapi kelihatan dasar. Begitu jernih airnya. Bening airnya. Itu. Jernih, sampai aku pergi ke London itu masih bisa diminum begitu saja. Sering kami minum tuh airnya. Sungai Deli itu, saking bersihnya. Bisa diminum airnya begitu saja. Nah, bagaimana tak sayang kita kepada Sungai Deli? Tanah Deli, tanahku yang asli. Tanah tempat air tumpahlah darah. Jadi bersihnya luar biasa Sungai Deli itu. Luar biasa. Kalau kita beranyut dari gedung Johor, pakai batang pisang dibikin rakit. Nah, ini kalau misalnya ada yang mendengarkan ini nanti yang punya
kebun pepaya di pinggir sungai itu pernah kami jarah itu pepayanya beberapa kali waktu beranyut dari gedung Johor itu sampai ke belakang rumah. Alamak, nikmatnya bukan main, itu luar biasa dan bersihnya. Kemudian Indonesia maju, orang mampu beli kereta istilahnya, beli motor, mulailah banyak cuci motor di pinggir sungai, masuklah segala minyak tuh, minyak sama air mana bisa dia bersatu, rusak air itu. Nah, itulah Pabrik makanya juga, Bang. sayang kali aku semua. Mereka juga bangun pabrik ya di dekat-dekat sungai itu. Ya itu dia, kita tidak menjaga kan. Ini sungai misalnya di Melbourne ini, namanya Sungai Yara. Ini adalah satu dari 2 sungai di dunia yang sungsang. Dia mengalir dari hilir ke hulu. Dari hilir, dia ke hulu. Ada 2 sungai, satu di Amerika Selatan, satu di sini. Itu begitu bersih, tapi di sini masih dianggap kotor. Tiap tahun ada suatu semacam gerakan sukarela untuk membersihkan sungai itu supaya bersih. Luar biasa. Dan juga Sungai Deli itu airnya begitu jernih, begitu bening. Aduh, sampai ikan bermain-main kita bisa lihat dari atas jembatan lah. Kalau kita kan bilang Titi Sukamulia, Titi Deli. Iya, itu dia. Jadi makanya Sungai Deli itu sangat berkenan di hatiku karena melihat itu. Dan aku suka juga perhatikan. Dulu orang kalau nangkap ikan itu dia beranyut. Dia di tengah sungai, dia pakai semacam galah. Di galah itu nanti dicampurnya kalau kita bilang jala, macam jala, jaring. Jadi kalau ikan itu nyebrang, nyangkut di situ. Nah, kadang-kadang jalannya itu nyangkut di bawah sana di sungai itu. Nanti orang ini, dia dengan menggigit rotan, dia bisa menyelam sampai 6-7 menit tanpa bernafas. Mana mungkin manusia bisa begitu? Apa ilmunya itu? Berapa lama dia bisa nyelam? 6-7 menit. Oh, hanya dengan gigit rotan, tak rusak otaknya. Tak ada oksigen masuk ke dalam badannya. Bagaimana bisa? Orang mesti pakai tangki oksigen kan? Dia tidak. Nah itulah hebatnya tuh. Jadi Sungai Deli itu banyaklah pengalaman kita di situ. Tanya pula aku kenapa rotan ya? Ya, tak tahu itu ada ilmunya. Tak mau dia kasih sama kita. Mungkin, tapi rotan itu ada pori-pori ya. Mungkin dalam itu ada udara kali. Mungkin. Tak ada, rotannya pendek aja macam sebatang rokok. Jadi itu sebagai syarat saja. Oke, Bang. Lepaskan jangan sampai koyak jalannya. Jadi kadang-kadang kalau melihat nasabah nih, cemburu juga awak. Pada masa itu sangat luar biasa Medan itu. Ya asri. Kemudian sungai saja yang coklat sekarang. Sungai itu coklat, bukan hanya coklat karena lumpur. Coklat karena kotoran manusia pun ada di situ. Dan itu di zaman Abang tidak begitu, di zaman kami begini. Sudah kuning. Zaman itu dia. Waktu di zaman aku itu, waktu itu wali kota yang paling hebat itu adalah Dr. Ando Surkadi. Ya, orang Padang. Surkadi. Ya, orang Padang itu. Tapi kemudian dia di kudeta lah. Setelah G30S dia di kudeta. Dia pindah ke Padang dan begitu dia pindah di Padang, dia jadi wali kota. Padang itu mendapat anugerah sebagai kota terbaik. Ya, nah, waktu dia pegang Medan itu, awak tahu, Medan itu Saban tahun terpilih sebagai kota yang paling bersih di seluruh Indonesia. Pernah sekali dia kalah oleh Cirebon. Hanya Cirebon yang pernah mengalahkan. Sekali yang ingat aku. Selebihnya Medan tetap kota paling bersih. Pagi-pagi kita bangun, kita lihat tuh ada truk yang pakai sikatnya itu sikat besi itu. Terus besi itu. Itu membersihkan. Coba ingat nggak, jalan-jalan di Polonia itu, pepohonan yang tumbuh itu di atas dia bertaut. Menjadi semacam atap di atas tuh. Begitu indahnya tuh. Daunnya bertemu sih yang ada di jalan. Betul, bertaut. Iya, bertaut. Nah, tapi kemudian setelah Surkani itu ada seorang wali kota dibujuk-bujuk, kabarnya dari Jerman yang mengatakan ini pepohonan ini bahaya, nanti kalau patah dahannya jatuh begini itu ditebang. Akhirnya ditebangin tuh kayunya macam kayu besi dibawa ke Jerman untuk bikin perabot yang harganya entah berapa $1.000 satu perabotan. Itu Bang, itu masih aku alami Bang, pohon-pohon itu. Jadi kalau kita masuk ke jalan itu, pohon kiri kanan itu daunnya bertemu di tengah. Itu kayak masuk dalam terowongan, kayak masuk dalam terowongan. Betul. Nah, itulah Medan. Jalan Jogja tuh ya. Iya. Nah, jadi kalau orang aku beberapa waktu yang lalu di Singapura, aku jumpa orang Singapura, orang Chinese. Dia bilang Medan sekarang hau-hau. Bahasa Hokkien itu hau-hau, bagus kan? Tapi katanya kalau untuk makanan nggak ada dua aja. Medan itu masih tetap top nomor 1 untuk makanan. Aku teringat, aku pernah dalam waktu aku masih di Radio Australia, aku cerita mengenai dalca. Aku bilang dalca itu enak. Si Bondan Winarno yang waktu itu menulis tentang kuliner di Kompas, dia dengar itu, dia pergi ke Medan.
Dia cari ke restoran yang jual dalca, katanya. Aduh, terpaksa aku melalui radio kasih lah. Dalca tuh, ini resepnya, aku bilang, bikin ini. Rupanya nggak ada tuh, dalca tuh makanan yang paling, aduh. Apa itu, Bang? Itu gulai dalca itu, kalau kaki, dalca, ya Allah, harga orang Medan tak tahu dalca. Dalca Iya. itu sebenarnya makanan Melayu dan India digabung. Jadi itu dibikin begini, kacang hijau direbus dengan kaki, biasanya aku pakai kaki kambing. Di sini lamsheng, direbus, sudah dia agak lembut, baru dimasukkan. Itu yang paling penting, itu mesti ada kacang panjang, mesti ada kentang, mesti ada terong. Itu pokoknya yang utamanya itu terong. Sudah gitu dimasukkan asam Jawa. Tapi kalau di Medan tidak pakai asam Jawa, pakai mangga muda. Untuk mengasamkan itu pakai mangga muda, yang muda, yang asam. Habis itu bumbu kari ditumis pakai minyak. Setelah dia matang, dituangkan ke dalam campuran kacang hijau, ini ditutup. Barulah dia disantap sebagai dalca. Tapi kalau bisa jangan pakai nasi, pakai roti. Kalau bisa roti tepuk. Alamak, langit tinggi tak betiang kata orang kita. Itu dia. Bertuah lewat mendapat. Kayaknya pernah aku makan, tapi tak suka aku karena roti. Tapi sekarang, Bang, di Medan tak ada yang jual memang itu. Tak ada memang. Ada kan? Tak ada. Itu sayang. Tapi itu kata perempuan ini, itu umumnya kami di Singapura, kalau mau makanan enak, bukan ke Batam, tapi kami ke Medan. Iya, ya betul lah, Bang, kalau gitu. Kalau Medan ini yang kita rindukan tuh makanannya, bukan kawan-kawan kita. Luar biasa. Aku tanya baru-baru ini kepada anak Indonesia, tahu pincu? Apa itu? Kalau pincu itu pakai biting. Apa itu? Ya, aku bilang gawat gitu. Pincu dia nggak tahu. Itu kan lidi yang menusukkan ke daun pisang itu. Kalau dibungkus itu jadi bungkusan. Kalau dipincu dia jadi pincu, macam perahu dia. Jadi kasih biting di sana. Habis itu bitingin itu bisa dipakai untuk tusuk gigi. Ya, dari lidi, ya betul. Iya lidi, betul. Jadi kalau kita beli makanan tuh dari ama-ama keling tuh tanya, sepincu, 2 pincu, berapa pincu katanya? Iya betul. Iya. Jadi ya. Aduh, enak sekali itu. Itu di Jalan Jawa. Udah berapa lama Abang nggak ke Medan? Baru Maret yang lalu. Aku diundang untuk tapi COVID kan? Bukan tanggal 10 Maret, aku berangkat dari sini untuk ulang tahun Haji Hanif, ulang tahun ke-81. Jadi dia mengajakkan orang satu-satunya di Indonesia yang merayakan ulang tahunnya dengan menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran, perlombaan baca Quran diikuti, tapi untuk anak-anak muda, tapi umur 16 tahun ke bawah begitu. Jadi aku mesti kasih tausiah. Waktu itu ada 1.600 orang barangkali. Oke. Jadi aku kasih tausiah karena kebetulan yang diundang Agim tidak bisa datang, Abdul Samad nggak bisa datang, aku lagi jadi menggantikan memberikan tausiah. Seharusnya itu tanggal 15 Maret. Penutupan tanggal 22 aku mesti beri tausiah lagi. Tapi pada tanggal 16 Maret orang rumahku bilang ini keadaan nampaknya di Australia juga mulai gawat nih, kita lebih bagus cabut dulu. Padahal rencana kami mau keliling Sumatera waktu itu. Jadi baru 5 hari, 6 hari cabut balik lagi ke Melbourne. Begitu sampai di Melbourne, di bandara, dikasihlah pemberitahuan bahwa saudara harus mengisolasi diri selama 14 hari. Karena baru sampai dari Indonesia. Aku pun heran, karena aku berpelukan dengan gubernur, dengan si Edi Rahmayadi, dengan si Musara Jeksa, semua pelukan ini itu. 1.600 orang ada di situ. Alhamdulillah nggak kena. Waktu kami periksa, negatif. Periksa lagi, negatif. Jadi sudah 5 kali periksa, negatif. Tapi aku lihat Abang sehat begini, lihat masih berenang Bang pagi-pagi. Tak bisa kan? Kolam renang semua tutup kan, itu paling sedih aku. Jadi aku curi-curi ada ke tempat seorang tak jauh dari sini, dia punya besi, aku main besi sedikit lah. Jadi seminggu 3 kali main besi. Gak bisa kan, kita udah terbiasa olahraga, mesti ke gym. Karena di tempat aku berenang itu ada gimnasiumnya. Jadi gimnasium itu karena aku pensiunan murah sekali, korting.
Jadi tiap seminggu 3 kali aku masuk gimnasium. Habis gimnasium aku berenang. Habis berenang aku masuk ke spa, sauna. Habis sauna aku masuk ke spa. Semua ada di situ. Semua ada di situ. Habis itu shower lah, shower mandi tuh. Jadi enak kan, badan tuh segar kan, enak karena jadi kan berenang tuh. Ini sudah enggak pernah. Bang, dari tadi abang selalu bilang aku pensiunan. Berapa kali abang pensiunan? Tapi abang kan setahu kita, abang kan di radio Australia di Melbourne. Kapan itu berakhir kemarin? Waktu aku usia 75 tahun. Okay. Waktu aku umur 75 tahun, aku bilang sudahlah, tak usah lagi bangun jam 4 pagi. Betul tak jadi persoalan. Zaman itu waktu masih kerja itu tidak lagi kita mengandalkan alarm. Sebelum mesti bangun, kita udah bangun. Kadang-kadang tak bisa subuh di rumah karena belum masuk waktu subuh. Karena di sini kan sekarang ini subuh pukul 6 kurang 10 pagi. Jadi kalau itu kan kita mesti di kantor sudah jam 5, jadi subuhnya pun di kantor. Begitulah kira-kira. Jadi akhirnya aku pikir sudahlah, kasih kesempatan pada orang lain. Pada usia 75 tahun, aku pun pensiun. Jadi sejak itulah aku ditanggung oleh... Pada waktu itu posisi abang sebagai apa di Radio Australia? Aku kan pernah jadi kepala siaran. Tapi kemudian aku pikir tak betul juga kan kalau aku sendiri monopoli. Akhirnya aku bilang kepada pimpinan, aku mau turunlah jadi penyiar biasa, berikanlah jabatan ini kepada orang lain supaya dia juga punya pengalaman, karena aku tak akan seumur hidup di sini. Jadi supaya dia punya pengalaman. Jadi waktu itu aku masih ada di situ. Kalau ada bimbingan, perlu bimbingan, ya aku bisa berikan bimbingan, tapi tak perlu biasa. Jadi alhamdulillah selama di Radio Australia itu entah bagaimana diputuskan, waktu itu kami ada 28 orang di siaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana mereka putuskan itu kalau mesti keluar negeri itu aku yang dapat beban untuk mesti keluar negeri. Ya sudah, apa boleh buatlah. Jadi aku punya ada satu pengalaman yang aku sangat sampai sekarang ini aku sangat bahagia dan bangga. Waktu itu Olimpiade di Seoul, Korea Selatan, tahun 1988. Jadi aku pikir ini akan terjadi kejutan ini di Panahan. Aku coba ngajak wartawan-wartawan Indonesia yang lain, mereka nggak ada yang mau pergi. Panahan bosan, nggak ada harapan. Aku pergi. Aku pergi di sana, tahu-tahu berimbang sama Amerika. Nomor 1 Korea Selatan, nomor 2 Indonesia sama Amerika berimbang. Jadi terjadi semacam adu penalti. Indonesia menang, jadi nomor 2. Pertama kali dalam sejarah Indonesia memenangkan medali Olimpiade, medali perak waktu di Korea Selatan. Aku wawancara semua, mikrofonku tuh basah. Mereka menyucurkan air mata tuh basah. Aku panggil taksi, lari kembali ke studio, sampaikan kepada Indonesia ini. Jadi akulah yang memberitahukan kepada rakyat Indonesia pada waktu itu bahwa telah tercipta suatu sejarah Indonesia memenangkan medali pertama kali dalam Olimpiade di Seoul. Aku menyiarkan itu. Wah, mereka menangis wawancara itu. Itu sih bagaimana? Itu si Donald, Bang ya? Iyalah. Donald pelatihnya. Dia pelatihnya, tapi yang menang itu kan putri. Yang menang itu putri. Dipimpin oleh siapa sih, Pardede apa siapa namanya itu, Pasaribu atau Pardede, yang kemudian terjadi skandal, dia rupanya melakukan pelecehan kepada pemain, itulah kira-kira. Si Donald sendiri yang biasanya tak mau ngomong sama aku, waktu itu dia menyucurkan air mata, dia aku wawancara. Jadi sebenarnya begini, tahun 84, waktu di Los Angeles, Olimpiade Los Angeles, Maman Suryaman itu sudah hampir pasti akan dapat medali perunggu, angkat besi. Dan dia udah bilang, Pak Nuim, aku udah kenal sama dia, aku ini bisanya akan menang ini Bang, Pak Nuim. Kenapa? Uni Soviet gak ikut. 84 kan diboikot itu karena persoalan Soviet masuk ke Afghanistan. Nah, jadi diboikot. Makanya Indonesia punya harapan, Maman, paling tidak katanya aku medali perunggu. Habis itu dia nggak jadi ngangkat, terlambat. Itu kan ada 2 menit sejak dipanggil namanya, dia harus naik 2 menit itu. Habis itu aku tanya, ada apa, Bang? Aduh Pak, saya tadi mau berangkat, katanya ada Pak Menteri datang. Pak Menteri kasih saya pendaftaran P4 mengenai Pancasila. Badan saya yang udah panas jadi dingin lagi, nggak bisa ngangkat. Jadi Menteri yang satu ini pernah juga mendapat keluhan dari petinju-petinju Indonesia waktu di Asian Games di New Delhi. Aku juga meliput di sana kan New Delhi. Disitulah aku bahagianya luar biasa. Kenapa bahagia? Aku jumpa idolaku. Siapa itu? Rinaldi.
Dia Oh, ikut penyiar dalam radio. tim Oh iyalah, Rinaldi itu penyiar radio RRI Medan yang menciptakan istilah perangkap offside dalam sepak bola. Nah, bagaimana? Ingatan mesti bagus. Nah, Iya. Aku salah video. Tidaklah, Bang Rinaldi. Aku betul-betul jumpa Bang ini macam jumpa malaikat nih, jumpa idola. Tidaklah kau tidak Bang. Aku jumpa Bang ini luar biasa. Hebat. Ya itulah pengalaman. Jadi di sana tuh waktu itu petinju tidak ada yang menang di New Delhi. Kenapa? Ya kita udah mau naik Pak, katanya. Udah mau bertinju, badan udah panas, dikasih penataran dulu P4 oleh si menteri. Mana bisa badan sejuk? Itulah dia. Itulah kita kadang-kadang salah kaprah juga itu. Iyalah. Tahu salah kita sebut siapa nama menteri ya? Tahu lah Pak itu. Ya jauh tahu saya sebutlah, tahu saya sebut. Bang, ini menteri yang itu. Nah, waktu kita udah mau habis. Kita bisa bikin episode lain. Jadi cerita Abang ini menarik. Ya, aku pun senang kali ini udah lama kita nggak jumpa sama Abang. Kurasa 2-3 tahun ya Bang ya? Oh lebih, kita terakhir jumpa tahu di mana? Di mana? Di mall dekat Semanggi. Mall lagi nunggu anak-anak. Tunggu Bang, apa nama? SCBD? Nah, tahu lah aku namanya mall dekat Semanggi. Ya, kita duduk rumah aku pun ingat. Kita duduk di terasnya. Ya kan? Abang, kalau nggak salah Abang waktu itu jalan ketemu sama anaknya si Surya Paloh kan? Antara lain. Ya antara lain. Kan? Ya. Udah lama itu Bang. Udah ada 4 tahun, 5 tahun kali. Ya itulah dia. Tapi Abang sehat. Aku nengok Abang sekarang. Alhamdulillah. Perawakan sehat. Mudah-mudahan tidak ada penyakit. Ada gangguan Bang, darah tinggi segala macam. Nah, biasalah kalau orang tua. Tapi sebenarnya juga tidak terlalu. Karena aku ada rahasianya nih. Apa itu? Bisa dikasih tahu? Aku sekarang sudah nemukan jamu. Jamunya itu begini. Tiap pagi 1 sendok teh kayu manis bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, semuanya bubuk, 1 sendok teh halia bubuk, 1 sendok teh. La ilaha illallah. Kau orang Medan tak tahu halia jahe? Jahe lah Bang. Abang nih. Halia lah. Halia bahasa India itu. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu bagus itu. Halia, jadi halia, kayu manis, ketumbar, kemudian juga serai bubuk. Di sini ada serai bubuk. Oke. Serai dari bubuk tuh, kan kunyit. Kunyit, oke. Campur semua, seduh pakai air panas. Seduh, tahu kan arti perkataan seduh? Tahu lah. Diseduh, namanya halia pun kau tak tahu gimana. Seduh pakai air panas, sudah agak pesam-pesam dia, tahu kan pesam-pesam, pesam kuku kata orang kita. Dituang, tak usah disaring, dituang, minum. Jadi mudah-mudahan itu terakhir aku waktu periksa darah tinggi 125. Bagus. Jadi, ya, alhamdulillah 125. Jadi karena begini, pada suatu kali aku ke masjid. Jadi aku lihat nih anak nih di masjid Indonesia, namanya IMCV, Indonesian Muslim Community of Victoria. Jadi aku ke sana, aku bilang sama dia, kenapa duduk di kursi ini salat? Aduh, lutut saya nggak karuan nih, nggak bisa lagi kita salat, mesti di kursi. Udah akan operasi. Sebulan kemudian aku datang lagi karena aku gilirannya sebulan sekali di masjid itu. Karena aku tiap minggu, tiap Jumat itu ada giliran. Misalnya di kota sana di Melbourne, kemudian masjid di Monash, Universitas Monash, Universitas Melbourne. Jadi sebulan kemudian aku datang, aku lihat dia duduk lagi di lantai. Aku bilang udah operasi. Enggak jadi operasi. Kenapa? Saya ke dokter. Dokter saya bilang, ini teori ilmu kedokteran. Tapi ini teori kampungan. Gitu. Kau minum air kunyit. Jadi katanya dia amalkan minum air kunyit saban hari itu. Artinya lututnya tidak lagi bermasalah. Loh, aku ada masalah ini Bang dengan lutut. Ya, cobalah air kunyit tuh. Tapi yang 5 tuh, aku ramu 5 tuh. 5 karena ketumbar itu untuk menekan darah tinggi. Kan orang kita cakap, orang kita kan kepercayaannya kepada kunyit luar biasa. Aku ingat di kampung dulu itu kalau misalnya perempuan terlambat haid, dia minum air kunyit supaya takut. Jadi bukan menggugurkan lah, tapi untuk mengembalikan haidnya itu. Jadi begitulah kira-kira. Bagus, oke. Bang. Ya. Banyak cerita kita ini. Ini baru berapa persen dari topik yang kita rencanakan. Nah, kalau bisa Bang, sering-sering kita bikin begini. Mau siang mau malam nggak bisa tidur Abang nanti malam,
Oh, tak bisa. Aku tak pernah tak bisa tidur. Alhamdulillah tak pernah tak bisa tidur. Hebat. Ada gangguan pikiran berarti, Bang. Luar biasa itu. Bang, nanti ke kota Abang lagi ya. Insya Allah nggak. Ini Karena, kita bikin episode terus, jadi Iya. nanti kita atur lah jumpanya. Anytime Abang kosong, kita bicara. Aku ready. Iya, baik. Bang, menarik sekali. Iya. Baik, Bang. Ya, ini sekarang aku kan tiap silaturahim 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Kapan? Radio silaturahim berhasil 720 AM Oh, di Jakarta ya? di Cibubur kali. Ya, dari siarannya Jakarta, untuk Jakarta. Iya. Oh, tapi seluruh Indonesia dia. Sampai ke juga. Malaysia, sampai ke mana-mana. Ya, ada. Aku Oke lah. Aku ada. Terima Oke, kasih banyak. Jaga kesehatan, Bang. Salam sama kakak. Keluarga semua. Sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa. Insya Allah. Assalamualaikum.